Iya benar, malah lebih seram gitu kan dibandingkan sekolah sebelumnya gitu. Iya, menyenangkan sekolah yang itu gitu kan dibanding rumah gitu. Benar. Kadang kan kita sebagai orang tua merasa tahu segalanya. Dan orang tua nggak pernah salah. Iya, orang tua nggak pernah salah gitu. Nah di sini kan akhirnya anak juga bingung gitu kan. Bagaimana nih saya bisa menikmati masa-masa sekolah di rumah? Kalau orang tua nggak bisa menjadi partner belajar yang mengasihkan gitu. Nah di sini kan kita harus sadar gitu. Apalagi kalau pandemi ini tidak jelas ujung akhirnya kapan. Apalagi sekolah misalnya sekolah online ini sudah menjadi habit. Gitu. Benar. Tambah tersiksa lagi si anak gitu kan. Kalau kita nggak berubah gitu pola cara kita mendekati anak-anak kita. Putusan anak minta pada offline Mbak. Benar. Banyak. Ada beberapa survei yang mengatakan bahwa anak-anak itu sebagian besar 89% itu tidak betah menjalani sekolah online. Nah, kira-kira kalau menurut aku kenapa? Itu tadi ceritanya. Udah mau sekolah online capek gitu kan, orang tuanya neken terus gitu. Iya. Kamu kenapa ya? Contoh misalnya kan ketika ada orang yang tidak bisa matematika ketika sekolah offline kan misalnya dia meskipun tidak bisa tapi tetap bisa maksudnya tidak terlihat oleh orang tua gitu kan. Dia tetap berusaha untuk mengerjakan meskipun karena orang tidak tuanya bisa sibuk bekerja gitu kan. Tapi kalau di rumah kan kelihatan orang tua nggak bisa disikat. Setiap saat, setiap waktu kan. Belebet sih. Iya. Iya. Nah akhirnya anak semakin merasa bahwa rumah itu nggak asik gitu. Iya, semakin ngacir itu di rumah. Karena saya yakin gitu kalau anak sudah merasa nyaman, merasa enjoy, mereka nggak akan melakukan hal-hal yang membuat orang tua itu pusing sendiri gitu. Misalnya anak sulit disuruh belajar, atau anak selalu membangkang ketika disuruh mempelajari suatu hal yang misalnya dia dapat PR dari sekolahnya atau apa. Kan banyak tuh ketika anak belajar secara online, tiba-tiba layarnya dimatiin. Iya kan? Karena saya yakin anak ini jenuh gitu. Nah, tapi kita sebagai orang tua jangan sampai nambah-nambahin gitu. Ya karena anak sendiri kan ya secara kondisi pikirannya masih belum stabil gitu. Iya, kan masih dalam proses perkembangan. Iya. Jadi mereka ini butuh bimbingan dari para orang tuanya gitu. Tenang nak, sekarang kondisi seperti ini ya sudah, kita nikmatin saja. Ya, kita kasih motivasi ke anak-anak kita. Jangan kita bukan yang ngasih motivasi, malah kita buat anak kita semakin tersiksa lagi gitu. Kasih anak-anak penyemangat. Nah, tenang nak, ini kondisi insya Allah pasti akan ada ujung akhirnya. Nah, tapi sekarang bagaimana nih kita dapat mengisi dengan hal-hal yang membuat kita tuh lebih produktif lagi nih. Bisa juga ya. Iya. Membuat dia orang tuanya berinisiatif untuk membuat karya apa iya, gitu, biar anak itu tersalurkan gitu kan. Iya. Biar nggak ketekan gitu. Benar, misalnya anak-anak belum menemukan cita-citanya atau belum menemukan tujuan hidupnya. Nah, orang tuanya lah yang berusaha gitu kan. Berdialog dengan anak, berkomunikasi dengan anak, tunjukkan kepedulian mereka. Nah, akhirnya anak merasa, oh iya ya, saya sebenarnya punya potensi ini ya ayah, bunda. Tetapi selama ini saya nggak tahu. Nah, akhirnya orang tua menyadarkan anak. Jadi meskipun hal ini tidak diberikan di sekolah, nah orang tua lah yang memberikan. Karena kalau orang tua saja sudah nggak peduli, ya apalagi sekolah mau peduli dengan anak-anak kita. Karena kan sekolah sendiri memiliki tanggung jawab. Mereka merasa bahwa pendidikan akademis lah
Yang menjadi concern mereka selama ini gitu. Yang penting kurikulum selesai. Iya. Target kurikulum ketika itu sudah dibereskan ya sudah. Tanggung jawab sekolah berhenti sampai di situ. Tapi kan yang tadi saya bilang pendidikan akademis kan hanya secuil gitu. Ada kekosongan lain. Iya, kekosongan inilah yang orang tua harus ambil alih. Karena kalau bukan orang tua siapa lagi? Masa kita nunggu pandemi ini selesai dulu, biar guru-guru nanti di sekolah yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Keinginan orang tua seperti itu, Pak. Orang tua kebanyakan sih aku melihat di berita-berita ya, orang tua itu ketika anak ingin sekolah itu segera offline karena dia tidak sanggup mengurusi anaknya di rumah. Karena dia pikir yang harus diajarkan anak-anak yang diajarkan ke anak-anaknya hanya pendidikan akademis. Ya orang tua kan punya keterbatasan. Iya benar. Ya. Orang tua kan nggak semuanya misal jago matematika, jago kimia, jago fisika. Ya bukan itu yang kita ambil alih. Iya benar. Ya kalau kayak gitu kita mesti kuliah lagi kan. Nah, tetapi kita ambil alih hal-hal yang menjadi kekosongan pendidikannya anak-anak kita. Yang anak-anak kita nggak dapat di sekolah, misalnya pendidikan karakter, norma gitu ya, tata krama, gitu. Itu yang kita isi gitu. Kan dengan hal itu yang kita isi, akhirnya anak-anak ini dalam dia mengenyam pendidikannya, mereka terpenuhi gitu. Tetapi kalau ini kita tidak mau isi, kita hanya tetap fokus terhadap pendidikan akademis semata, apalagi kita sebagai orang tua tidak memiliki kapasitas untuk mengajar, akhirnya anak yang jadi korban. Ini perasaan orang tua saya, matematikanya aja nilainya dulu waktu sekolah ini kan merah semua. Sekarang gue nggak bisa, gue dimarahin. Tidak kompeten ya. Iya. Nah kan akhirnya kan anak yang jadi tersiksa gitu. Udah tahu nih kita memiliki kelemahan di pendidikan akademis kita, tapi kita ingin anak-anak kita harus lebih hebat dibandingkan orang tuanya. Lebih hebat di sini jangan selalu korelasinya hanya pendidikan akademis gitu, tetapi prestasinya, karyanya seharusnya itu gitu, bukan nilai rapotnya gitu. Karakternya lebih penting. Iya, karena itu semuanya yang bisa memenuhi ya orang tuanya. Ya guru-guru kan memiliki ini juga kekurangan gitu kan. Yang kekurangan itu hanya bisa dilengkapi oleh orang tua murid di rumah masing-masing gitu. Dan satu guru kan nggak mungkin ngurusin semuanya gitu. Benar. Meskipun sebanyak apapun guru di sekolah, sebanyak apapun tenaga pengajar di sekolah, nggak mungkin lebih banyak dari muridnya. Benar, nggak bisa. Jadi guru juga memiliki keterbatasan gitu. Ya, nah disinilah orang tua harus masuk gitu. Jadi jangan sampai orang tua harus menunggu kapan nih sekolah offline akan berlangsung lagi. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Nanti anak kita lah yang semakin menjadi korbannya gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba nih pandemi udah selesai, loh kok tingkat keterisian rumah sakit jiwa kok diisinya lebih banyak sama usia anak-anak gitu kan? Nah, karena anak-anak stres di rumah gitu. Nah, di sini kan seharusnya menjadi bahan pikir kita gitu. Jangan sampai itu terjadi sama anak-anak kita. Sudah anak-anak kita tersiksa, kita bukan bisa menjadi seorang problem solver atau sebagai support yang baik gitu ya. Malah kita menjadi troublemaker gitu. Nah, inilah harapan saya menghimbau gitu kepada para orang tua di rumah masing-masing. Bikinlah rumahku ini adalah sekolahku. Karena yang namanya sekolah itu nggak perlu gitu selalu kita korelasikan dengan bentuk bangunan yang kaku dan besar atau bentuk nilai yang besar gitu. Iya, tetapi kita juga bisa jadikan rumah kita ini adalah tempat terbaik bagi anak-anak kita untuk mengenyam pendidikannya.
kalau kita mau menyadari hal itu. Betul sekali. Inilah yang dihadapi ibu yang di rumah. Jadi memang kalau misalnya kita perhatikan, sekolah ini sangat penting ya, karena rumah ini satu-satunya tempat yang teraman untuk sementara ini bagi anak-anak. Karena ketika anak-anak keluar apa itu kan masih ada virus dan lain-lain gitu. Dan mau tidak mau kita harus melakukan apa yang sudah dibicarakan tadi. Jadikanlah sekolahku ini menjadi rumahku ini menjadi sekolahku. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan langsung komen, atau misalnya isi email yang di bawah, nanti saya akan balas, atau bisa bergabung di Telegram, ada WhatsApp juga ada komunitasnya juga, nanti langsung saja diisi di komentar di bawah di link deskripsinya. Dan nyalakan loncengnya karena kita akan upload 2 hari sekali untuk video berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video notification selanjutnya. Sampai jumpa.